Oke, kita mulai. Ini video kedua ya. Ini melanjutkan dari video sebelumnya. Baru membahas sampai nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Di sini ada fungsi 2 dikurang 6x dipangkalkan 3. Nah, ini yang bikin khasnya ini. Jadi pangkatnya tuh lebih dari selain 1 gitu. Nah, kalau pangkatnya selain 1, kita bisa menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu kita turunin dulu yang bagian luar, pangkat yang terluar, baru kita turunin yang di dalam. Jadi turunan pertamanya adalah 3-nya turunkan, 3 kali 2 kurang 6x, pangkat menjadi pangkat 2 karena berkurang 1, dikali, nah ini ngerantai, dikali turunan yang di dalam, jadinya dikali turunan 2 itu 0, turunan negatif 6x itu negatif 6. Nah, tinggal kalikan yang pangkatnya sama, yang pangkatnya sejenis, pangkat 1. 3 dikali negatif 6 itu negatif 18. Ini tinggal tulis ulang, 2 kurang 6x pangkat 2. Nah, inilah turunan pertamanya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Masih sama ya konsepnya, aturan rantai, ciri khasnya pangkat yang di luarnya itu bukan 1. Berarti turunan pertamanya adalah kita turunin dulu pangkatnya, jadi 5 dikali 3x kuadrat tambah 4 dipangkatkan 4 gitu, dikali, nah turunan yang di dalam, turunannya jadinya ini 6x, turunan 4 0 ya. Tinggal kita kalikan 5 sama 6x nya yang sama-sama pangkat 1. Jadinya 30x dikali 3x kuadrat tambah 4 dipangkatkan 4. Udah beres. Inilah turunan dari fungsi tersebut. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Di nomor 8 ini sama konsepnya turunan pertama. Ingat ya di video sebelumnya ada kasus kayak gini juga, cuman saya pakai perkalian langsung. Kenapa? Karena dua-duanya pangkat 1. Nah, tapi sekarang mah yang satu pangkat 2, yang satunya pangkat 1, berarti kita nggak bisa kalikan langsung. Kalau mau kalikan langsung, ini pangkatkan 2 dulu, hasilnya berapa, nanti dikalikan dengan ini. Sekarang kita coba pakai konsep U sama V ya, yang bentuknya Y sama dengan U kali V. Nah, kita misalkan U-nya itu yang ini 1 kurang X pangkat 2, berarti turunannya adalah dia jadi 2 kali 1 kurang X pangkat 1 ya, dikali turunan yang dalam tuh negatif 1. Turunan 1 kan 0, turunan negatif X itu negatif 1. Berarti U aksennya menjadi negatif 2 kali 1 kurang X. Atau kalikan aja, jadinya negatif 2 tambah 2X. Itu U aksen. Sekarang V-nya itu yang satunya lagi 2X tambah 3, maka V aksennya menjadi 2, turunan dari 2X tambah 3. Nah, sekarang kita cari turunan dari Y, V aksen. Nah, kalau U kali V kan konsep turunannya U aksen V ditambah U kali V aksen. Kita tinggal masukin U aksen tuh yang ini, negatif 2 tambah 2X, berarti negatif 2 tambah 2X dikali V itu 2X tambah 3 gitu, terus ditambah U itu yang 1 kurang X pangkat 2, berarti 1 kurang X pangkat 2 dikali V aksennya 2. Nah, kita kalikan seperti pelangi ya, jadinya negatif 4X dikurang 6 ditambah 4X kuadrat ditambah 6X, itu yang pertama, ditambah, nah ini kita kuadratin dulu, 1 kurang 2X
ditambah X kuadrat dikalikan 2. Nah, nanti kita kalikan. Ini hasilnya menjadi, nah kalau kita kalikan ini, kita jumlahin yang sejenis ya. Saya tulis dari yang pangkatnya terbesar dulu. Jadi 4x kuadrat. Negatif 4 tambah 6 ditambah 2x dikurang 6. Gitu. Ditambah, nah ini kalikan dengan 2. Jadinya 2x kuadrat kurang 4x ditambah 1. Nah, kita tinggal, oh ya ini 2 ya, 1 kali 2 jadinya 2. Berarti kita tinggal jumlahkan yang pangkatnya sejenis. Jadinya 4 sama 2 jadinya 6x kuadrat. Ini 2x sama min 4x, jadi min 2x, negatif 6 ditambah 2, jadinya negatif 4. Nah, udah beres. Ini hasil turunannya. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Ini bentuk baru, bentuk U per V. Jadi bentuknya pembagian. Kalau ini kita nggak bisa sembarang menentukan U-nya yang mana, V-nya yang mana. U-nya harus di atas, harus pembilang, V-nya harus sebagai penyebut. Nggak boleh ketukar. Nanti hasilnya bisa keliru. Berarti kalau Y sama dengan U per V, maka turunannya itu adalah U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Berarti kita mesti nyari turunan U sama turunan V. Kita hitung U-nya itu 3x dikurang 1. Berarti U aksennya 3 ya. V-nya 1 tambah 2x. Maka V aksennya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. U aksen berarti 3 dikali V-nya 1 tambah 2x dikurang U dikali V aksen, U-nya 3x dikurang 1 dikali V aksennya 2 dibagi V kuadrat, berarti 1 tambah 2x dikuadratkan. Kalikan, jadi 3 tambah 6x dikurang 6x dikurang 2 bagi 1 tambah 2x pangkat 2. Nah, biasanya sih yang bagian bawahnya itu hasilnya gini aja gitu, nggak perlu dikuadratin. Tapi nanti tergantung, kalau esai sampai sini beres. Tapi kalau misalnya PG, lihat tergantung PG-nya gitu. Nah, ini kita hitung yang atas, 6x kurang 6x habis ya. Tinggal 3 dikurang negatif 2, jadinya 5 per 1 tambah 2x pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian mau kuadratin boleh juga sih. Berarti jadinya 5 per 1 ditambah 4x ditambah 4x kuadrat. Nah gitu, jadi isinya bisa yang atas bisa yang bawah. Kalau esai sampai sini beres. Kalau PG tergantung ya papernya gitu. Oke, beres ya. Kelas nomor 10, bentuknya sama kayak nomor 9, cuma ini ada tambahan plus-plusnya. Kita disuruh hitung F0 ditambah 6 F aksen 0. Maksudnya ini fungsi awal dengan X-nya diganti dengan 0 ditambah 6 kali fungsi turunannya dengan X-nya diganti dengan 0. Kalau kita hitung F0, coba ya, kita hitung F0 dulu nih. Kita mau hitung F0. Berarti kita ganti X di sini dengan 0 semua. Jadi 3 kali 0 kuadrat dikurang 5 per 0 tambah 6. Hasilnya menjadi
negatif 5/6 ya. Nah itu F0 nya ya. Nah sekarang F aksen 0, berarti kita turunkan dulu. Nah pakai konsep yang tadi, berarti ini U, yang ini V. Kita coba hitung. Berarti U nya yang atas ya, 3x kuadrat dikurang 5. U aksennya berarti turunannya adalah 6x. V nya adalah yang bawah, x tambah 6. V aksennya berarti 1. Nah turunannya bentuknya kan U aksen V, V aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Kita hitung. U aksen itu 6x, saya kasih kurung ya biar nggak pusing, dikali V nya x tambah 6 dikurang U nya 3x kuadrat kurang 5. V aksen 1 ya, pernya panjang, V kuadrat berarti x tambah 6 kuadrat. Di sini bukan Y aksen ya, tapi F ya. Berarti jadinya ini F aksen X. Nah gitu. Karena ini istimewanya X-nya diganti, kita nggak perlu ngali-ngaliin ini mereka semua, kita tinggal ganti aja X-nya dengan 0. Berarti F aksen 0 sama dengan ini 6 kali 0 ditambah 0 tambah 6 gitu ya, dikurang 3 kali 0 kuadrat dikurang 5 kali 1 per 0 tambah 6 dikuadratkan. Ini 6 kali 0, 0. 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0. Dikurang 3 kali 0, 0 dikurang 5, ya 5 dikali 1 berarti dikurang negatif 5. Per 0 tambah 6 dikuadratkan berarti 6 kuadrat. Nah maka hasilnya menjadi 5 per 36. Itu F aksen 0. Nah sekarang yang ditanyakan adalah F0 ditambah 6 dikali F aksen 0. Tadi kita punya F0 nya negatif 5 per 6 ditambah 6 kali F aksen 0 nya 5 per 36. Kita dahulukan operasi perkalian, berarti ini sisanya 6, berarti tinggal negatif 5 per 6 ditambah 5 per 6, maka hasilnya 0. Udah, itu hasil untuk nomor 10. Oke, beres videonya, semoga bermanfaat, mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.